Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartini sang inspirasi. Tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Bangsa Indonesia selalu gegap gempita merayakannya. Di sekolah-sekolah, radio, televisi, bahkan di kantor-kantor berkumandang lagu Ibu Kita Kartini karya W.R. Supratman. Sejumlah tempat menyelenggarakan seminar dan dialog tentang emansipasi, kesetaraan gender dan perempuan. Sastrawan ternama Pramudya Anantatur dalam bukunya Panggil Aku Kartini Saja menyebut bangsawan Rembang ini sebagai pemikir Indonesia modern pertama yang menjadi pemula sejarah Indonesia modern. Kartini pada usia 12 tahun, ia harus dipingit sesuai adat yang berlaku. Meskipun terkungkung di rumah, Kartini membuka cakrawala dengan membaca buku, surat kabar, dan majalah kebudayaan serta ilmu pengetahuan termasuk majalah wanita Belanda. Kartini pun beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di majalah wanita Belanda tersebut. Kartini juga aktif berkorespondensi, salah satunya dengan Rosa Abendanon yang banyak memberikan dukungan kepadanya. Dari buku, koran, dan majalah inilah Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginan untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat perempuan pribumi berada pada status sosial yang sangat rendah. Pada surat-suratnya, Kartini menuliskan keprihatinan dan gugatan khususnya menyangkut budaya Jawa. Dalam budaya Jawa saat itu, perempuan tidak perlu sekolah tinggi, termasuk pada diri Kartini yang seorang anak bupati. Kartini tidak diizinkan melanjutkan studi ke Belanda ataupun masuk sekolah kedokteran di Batavia. Disinilah Kartini menuntut kesetaraan dengan kaum lelaki. Pandangan kritis Kartini juga ditujukan terhadap agamanya. Ia mempertanyakan, mengapa kitab suci harus dilafalkan dan dihafalkan tanpa diwajibkan untuk dipahami? Untuk ukuran perempuan kala itu, bahkan ukuran perempuan sekarang sekalipun, pendapat Kartini itu benar-benar sangat kritis dan sangat berani. Kemudian Kartini mendapatkan pemahaman dan pencerahan dari Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar atau yang lebih dikenal sebagai Kiai Soleh Darat yang memperkenalkan padanya tafsir Al-Fatihah. Dalam sebuah dialog Kartini berkata, Kiai, baru kali ini aku sempat mengerti makna dan arti surat pertama dari Induk Al-Quran yang isinya begitu indah, menggetarkan sanubariku. Namun aku heran tak habis-habisnya, mengapa selama ini para ulama kita melarang keras penerjemahan dan penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa? Bukankah Al-Quran itu justru kitab tuntunan hidup yang untuk bahagia,
sejahtera bagi manusia. Tampaknya Kiai Soleh Darat tergugah hatinya. Beliau kemudian menuliskan terjemah Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Dalam proses pembelajarannya, Kartini menemukan surat Al-Baqarah ayat 257 bahwa Allah lah yang membimbing orang-orang beriman dari gelap kepada cahaya. Minadz-zulumati ilan nur. Rupanya Kartini terkesan dengan petikan ayat tersebut. Dalam surat-suratnya kemudian, Kartini mengulang banyak sekali kalimat dari gelap kepada cahaya. Kalimat inilah yang kemudian diterjemahkan dan dijadikan judul kumpulan surat Kartini yang dibukukan oleh sahabat Kartini, Mr. J.H. Abendanon. Buku tersebut diterbitkan dalam bahasa Belanda dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya pada tahun 1911. Kemudian diterjemahkan oleh Armin Pane dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. R.A. Kartini lahir di Mayong, Jepara, tanggal 21 April 1879. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Soso Diningrat, Bupati Jepara, sedangkan ibunya bernama Mas Ayu Ngasirah. Kartini menikah dengan Bupati Rembang, KRMAA Singgih Joyo Adiningrat. Pernikahan Kartini berlangsung pada tanggal 8 November 1903. 3 hari setelah pernikahannya, Kartini meninggalkan Jepara dan pindah di Rembang hingga akhir hayatnya. Sang suami Joyo Adiningrat sangat mendukung gagasan dan aktivitas Kartini untuk memajukan pendidikan kaum wanita dan memperjuangkan kaum wanita sederajat dengan kaum pria. Joyo Adiningrat adalah sosok bupati yang punya pemikiran sangat maju dan beliau adalah lulusan terbaik dari Leiden, Belanda. Untuk merealisasikan cita-citanya, langkah awal yang diambil oleh Kartini adalah mendirikan sekolah wanita yang ditempatkan di kompleks rumah kediaman Bupati Rembang, tepatnya di bangunan sebelah timur Gapura Museum R.A. Kartini Rembang. Gedung ini sekarang digunakan sebagai Gedung Kartini Mengajar. Sayangnya, kebebasan dan kebahagiaan yang dirasakan Kartini tidak berlangsung lama. Setelah anak pertama dan sekaligus anak terakhirnya, Raden Mas Susalit, yang lahir pada tanggal 13 September 1904. 4 hari kemudian, pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Untuk mengenang beliau, maka Kota Rembang didirikan sebagai sebuah museum bernama Museum R.A. Kartini. Museum Kartini bertempat di Kompleks Pendopo Kabupaten Rembang yang menyatu dengan rumah dinas Bupati Rembang di Jalan Gatot Subroto nomor 8 Rembang. Museum Kartini menempati ruang yang dulu pernah digunakan R.A. Kartini dalam beraktivitas, menuliskan ide-ide dan buah pikirannya mengenai kemajuan bangsa Indonesia. Kamar pribadi beliau dijadikan sebagai ruang museum dengan koleksi peninggalan-peninggalan beliau, antara lain berupa beberapa perabot rumah tangga yang dulu digunakan oleh Kartini, bak mandi, sketsel dari kayu jati berukir, desain lukisan Kartini,
meja makan, meja untuk merawat bayi. R.A. Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, sekaligus menetapkan hari lahir Kartini 21 April diperingati sebagai Hari Besar Nasional yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Kita bisa meneruskan perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan sesuai potensi yang kita miliki, menebar manfaat bagi sesama agar kita bisa melihat cahaya terang di masa depan. Selamat jalan Kartini, engkau sang inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.